Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Bivitri Susanti, Bibip. Jadi 471 anggota DPR itu berada di tangan Presiden Jokowi dan amandemen konstitusi mulai disosialisasikan. Apakah kemudian juga ruang terbuka untuk membuka ruang spekulasi terjadinya perpanjangan masa jabatan Presiden dengan alasan pandemi, dengan alasan ibu kota negara dan lain sebagainya, Bibip? Ya, jadi kita sudah mendengar juga kan di Kompas sendiri juga pernah ditulis, kemudian beberapa media massa lain, bahwa percakapan soal perpanjangan masa jabatan presiden itu memang dibicarakan betul. Mungkin bukan oleh Pak Jokowi sendiri, tapi oleh orang-orang di sekeliling Pak Jokowi. Jadi kita juga saya kira tidak bisa terlalu naif untuk bilang Pak Jokowi itu sendirian ya. Kita juga melihat ada lingkaran kekuasaan di sekeliling Pak Jokowi, elit begitu ya, yang sebenarnya sudah menggantungkan diri pada situasi yang barangkali nyaman untuk mereka sekarang. Ya kan, untuk menentukan kebijakan di kabinet maupun di DPR dan lain sebagainya. Ini yang kita seringkali sebut dengan oligarki. Tapi apapun namanya, tapi ada lingkaran ini yang juga menginginkan stabilitas status mereka, akses mereka kepada kekuasaan. Nah, kalau pertanyaannya bisa nggak melenceng sampai ke masa jabatan presiden dan lain sebagainya, walaupun niatnya haluan negara? Jawabannya bisa, Mas Budiman. Karena pasal 37 itu mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, memang ayat 2-nya dikatakan kalau ada usul perubahan pada 471 orang itu, harus disampaikan jelas mana yang mau diubah. Tapi jangan lupa, politik itu cair, bukan hitung-hitungan 471 tambah sekian ratus tambah sekian ratus. Politik itu begitu cair, begitu dia masuk jadi agenda, maka bisa saja terjadi usulan-usulan baru di tengah jalan, sepanjang disepakati secara politik oleh mayoritas anggota MPR, maka apapun bisa terjadi. Apalagi argumennya nanti bisa keterkaitan pasal. Karena itu juga yang seringkali dikatakan, katakanlah sekarang haluan negara tidak bisa karena sistem presidensial. Kemudian nanti bisa ada argumen kalau begitu model pemilihan presidennya diubah juga. Kalau begitu dan seterusnya. Nah ini yang seringkali dibahasakan sebagai kotak Pandora. Ya, jadi saya kira kita harus hati-hati dengan agenda yang seakan-akan cuma satu, tapi sebenarnya bisa merembet ke banyak hal. Dari segi momentum jelas ini tidak tepat. Baik, Bung Beni, jadi apapun bisa terjadi dengan 471 anggota, termasuk juga perpanjangan masa jabatan presiden. Gimana, Ben? Ya, betul sekali, Bung. Jadi bagi kami sebetulnya bukan soal apakah Undang-Undang Dasar nggak boleh diubah atau tidak ya. Yang mencemaskan kami itu adalah itu tadi yang saya sampaikan, bau yang tadi Pak Joni mengkonfirmasikan bau itu datangnya dari istana. Dan begitu, ya kan? Bau itu dari istana. Yang dari istana itu sampai bau harum. Ya, bau harum dari istana itu. Bau itu dari Pak betul. Beni. Betul, bau harum itu. Baunya yang harum itu sampai ke istana. Dan bau harum itu. Baunya harum. Bau yang dari istana itu baunya harum dan sampai itu ke Senayan. Bau itu mengatakan sampai bahwa ke masyarakat. ada agenda tersembunyi. Apa itu? Agenda tersembunyi itu adalah kelompok di sekeliling Bapak Jokowi ini ingin sekali Bapak Jokowi 3 periode masa jabatan untuk kepentingan kelompoknya. Yang kedua, kalau skenario bau yang harum dari istana yang ini tadi gagal, maka ada bau harum yang kedua, yaitu jangan 3 periode lah. Tolong ada baunya lebih kecil sedikit, lebih kurang harumnya, yaitu apa? Tunda pemilu. Masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang sampai 2027. Tetapi ada janji yang menyenangkan, yaitu bahwa bukan hanya Bapak Jokowi yang diperpanjang, tetapi anggota Dewan, DPR dan DPD juga diperpanjang. Diperpanjang juga. Semua teman ini, kalau begitu, setuju ya? Pak Budiman tadi bilang, apa alasan untuk menolak? Apa alasan untuk menolak?
Tapi kami kan ini kan bukan soal kepentingan pribadi. Kalau itu yang terjadi, jelas ini merusak konstitusi dan merusak demokrasi. Inilah yang kami tolak. Jangan sampai bau ini menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dicegah lagi. Maka saya bilang tadi, kita butuh kejujuran pemimpin, kejujuran kepada rakyatnya. Satunya kata dan satunya perbuatan. Baik. Itu yang paling penting. Baik. Jangan lain di mulut, lain besok lagi seperti yang tadi Mas Burhanuddin sampaikan. Dulu bilang tidak setuju amandemen. Kok sekarang kok malah mengundang tokoh-tokoh untuk mendukung amandemen. Mana yang bisa dipegang pemimpin ini? Gitu loh, ini loh Pak Budiman, ini loh Pak Joni. Ya. Kalau Pak Joni tadi bilang itu jalan pikirannya Pak Beni. Baik. Sekarang Bung soal itu saja boleh. Pak Joni, gimana? Ini apa betul tadi ada 3 periode menjadi 3 tahun gitu kan? Itu emang ada dibicarakan oleh inner circle atau gimana, Pak Joni? Jadi Pak Budiman, apa yang dikatakan oleh Pak Beni itu kan hipotesanya. Hipotesa. Hipotesanya Pak Beni bisa betul, bisa tidak betul. Versi Pak Beni meyakinkan hipotesanya betul. Versi saya menyampaikan bahwa hipotesanya Pak Beni itu halusinasi politik. Karena dia tidak pernah eksis di dalam pembicaraan di kelompok koalisi yang ada di sekitar presiden. Maka dia bisa betul menurut Pak Beni. Dan dia bisa menjadi halusinasi dari lingkungan saya yang memang tidak pernah membicarakannya. Nah, kalau itu halusinasi, maka energi masyarakat ya menjadi mubasir karena pendapat yang bilang itu real. Ini kan hanya merusak energi masyarakat aja, padahal masyarakat saat ini harusnya kita ajak untuk fokus menyelesaikan masalah masyarakat. COVID itu sendiri. Tapi kalau COVID nggak selesai sampai 2024 menjadi 2027 ya? Kalau COVID tidak selesai, maka kita meneruskan untuk menyelesaikan masalah COVID. Sirkulasi demokrasi bisa berjalan. Pemilu di mana-mana kan jalan juga selama COVID ini. Di banyak negara yang lain kan jalan juga. Baik. Kalau ibu kota negara gimana? Jauh kita untuk menyita dan mengambil energi masyarakat untuk hal-hal yang menjadi halusinasi kita. Nah ini tidak boleh. Saat sekarang justru kita harus mengajak masyarakat supaya energi positifnya itu bertemu di satu titik jumpa yang sama, yaitu kegotong royongan dan soliditas nasional. Baik. Mari kita hadapi masalah COVID kegotong royongan ya. Baik. Saya ke Bivitri, jadi gini. Itu kalau kemudian sidang MPR, ada DPR, ada DPD, dan kemudian semua bersepakat, katakanlah begitu, khayalan atau halusinasi menuju 2027 pemilunya ditunda, ini bukan gratifikasi konstitusional ya sebetulnya. Gratifikasi yang dibenarkan secara konstitusi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.